Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri Rengel, Dewan Guru Karyawan, OSIS SMK Negeri Rengel, para rohis, dan semua para pemirsa yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya, sehingga pada bulan ini, terutama hari ini, kita masih diberikan kekuatan, keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah sebagai hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diberkati rahmat, disertakan rahmat Allah dan dicurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan pada akhirnya di bulan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita yang telah menunjukkan suatu kebenaran dan jalan yang mulia dan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan hadis Rasulullah di dalam kitab Arba'in yang ke-15 tentang berkata baik atau lebih baik diam. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis riwayat Muslim nomor ke-47. Yang artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Penjelasan hadis di atas atau kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini maksudnya adalah barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna tentunya. Yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia berkata baik. Kalau tidak bisa, lebih baik ia diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Yang terpenting dari semua itu adalah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badan kita, karena kelak apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18 juga disampaikan yang artinya apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukanlah manusia yang terjerumus ke dalam neraka itu karena tidak dapat mengendalikan lisannya. Beliau juga bersabda di hadis yang lain, tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya, kecuali menyebut nama Allah, menyeru perbuatan ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Barang siapa yang memahami hal ini
dan beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh tentunya, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik atau diam. Sebagian ulama berkata seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis. Antara lain adalah hadis yang kami baca di atas tadi, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian apabila seorang muslim, seorang mukmin ingin berkata, maka jika ia katakan itu baik lagi benar, dia beri pahala. Oleh karena itu ia mengatakan hal yang baik. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh maupun mubah. Dalam hal ini maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh. Dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi dan dilakukan oleh banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qaf yang artinya tadi kami sampaikan, apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Para ulama berbeda pendapat apakah semua yang terucap manusia itu dicatat oleh malaikat. Sekalipun hal itu mubah atau tidak dicatat kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala atau siksa. Ibnu Abbas dan lainnya mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat balasan. Kalimat hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang hadis tadi yang berikutnya setelah berkata baik atau kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Hendaklah ia memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Menyatakan adanya hak tetangga dan tamu. Keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran keharusan berbuat baik kepada tetangga, dan Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga. Sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja, bertamu itu merupakan ajaran Islam. Kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh juga bertamu. Sebagaimana ulama mewajibkan menghormati tamu, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa hanya merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Pengarang kitab Al-Ihsa mengatakan, hadis ini mengandung hukum hendaklah kita berkeyakinan bahwa apakah tamunya itu orang kaya atau yang lainnya, juga anjuran untuk menjamunya itu adalah wajib untuk menghormati tamu. Tidak dibanding-bandingkan. Siapapun yang bertamu maka harus dimuliakan. Itu perintah Rasulullah SAW. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, kemudian menghidangkan makanan, hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah. Dilakukan tanpa memaksa dirinya. Pengarang juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu. Selanjutnya ia berkata, adapun sabda Rasulullah SAW, hendaklah ia berkata baik atau dia menunjukkan bahwa perkataan yang baik itu lebih utama daripada
diam, dan diam itu lebih utama dari berkata buruk. Demikian itu Rasulullah SAW sabdanya menggunakan kata-kata hendaklah untuk berkata benar, didahulukan dari perkataan diam. Berkata baik dalam hadis ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan memberikan pengajaran kepada kaum muslimin agar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih, berkata yang baik kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan untuk semua para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.